wabarakatuh. Apa kabar Nam Hamzah? Oke Nam Hamzah, bertemu lagi dengan Ustazah Juju di materi tematik mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam atau Sains. Kali ini Ustazah akan memberikan materi tentang rangkaian listrik tematik 6C subtema 1. Ya, teman-teman Hamzah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengawali dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan lanjut untuk menyimakkan penjelasan dari Ustazah. Oke teman-teman, rangkaian listrik. Kalian apa yang kalian bayangkan tentang listrik? Nah, listrik tahu kan, nyala lampu, terus bisa masak nasi, terus giling cucian, bikin kue dengan menggunakan oven listrik. Pokoknya banyak lagi. Oke, semua alat rumah tangga itu rata-rata menggunakan alat listrik. Berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu alat listrik itu itu tidak ada ya, belum berkembang. Ada di kota dan itu pun jarang. Itu hanya orang-orang tertentu yang sudah memiliki listrik. Nah, sekarang misalnya orang-orang itu dulu menyetrika baju itu dengan menggunakan setrikaan arang. Sementara sekarang udah setrikaan listrik. Oke, teman-teman, apa sih listrik itu? Nah, listrik itu energi yang muncul dari fenomena fisika. Fenomena fisika itu ilmu cabang dari sains. Cabang dari sains itu ada 3, ada fisika, kimia, biologi. Nah, kalau fisika itu kita mempelajari ilmu tentang benda mati, ya. Gitu. Kalau biologi itu ilmu tentang hidup, pelajari tentang ilmu hidup, dan kalau kimia itu unsur-unsur. Ya, teman-teman. Nah, alat-alat yang mengenai listrik itu misalnya alat elektronik ya teman-teman. Alat elektronik itu benda yang dapat menghasilkan energi listrik ya. Alat elektronik itu seperti apa? Misalnya yang pertama itu saklar, yang kedua itu lampu, yang ketiga itu tuh kabel, yang keempat itu baterai. Itu bisa ya. Kalau saklar itu fungsinya untuk apa sih Ustazah? Untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Jadi kalau saklarnya itu kita on, berarti listrik itu akan mengalir. Tapi kalau misalkan saklar itu kita off kan, nah listrik itu akan tidak mengalir. Seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa baca ya. Terus kabel itu kan ada yang sisi konduktornya, ada sisi isolator. Nah, teman-teman tahu kan konduktor itu apa, isolator itu apa? Itu ada di pelajaran kelas 3. Yuk kita ulang lagi ya. Konduktor itu penghantar listrik yang baik. Misalnya dari bahan-bahan logam, tembaga, aluminium. Nah itu ya. Terus kalau misalkan isolator, penghantar listrik yang buruk. Nah seperti apa? Plastik, karet, ban, dan lain-lain. Oke, itulah isolator dan konduktor. Nah kabel itu luar nih kabel ini ya. Ini saja akan contohkan kabel ini luarnya itu terbuat dari karet ya, atau kita sebut dengan isolator. Kenapa dia di luar? Karena dia penghantar listrik yang buruk gitu. Jadi yang di dalam itu ada kumparan-kumparan ya, atau besi serat-serat ya. Itu sebagai konduktor, itu penghantar listrik yang baik ya teman-teman ya. Terus lampu udah tahu kan. Nah lalu siapa sih, kita kembali ya ke asal muasal kenapa ada listrik. Nah kenapa ada listrik, pasti ada yang menemukan si listrik itu. Siapa sih penemu listrik itu? Nah yang pertama itu dia itu Michael Faraday. Michael Faraday ini sudah Ustazah
cantumkan di PPT. Silakan teman-teman membaca. Dan yang kedua, Thomas Alva Edison. Dia adalah penemu listrik yang kedua, ya. Teman-teman bisa baca biografi dari Michael Faraday dan Thomas Alva Edison. Nah, jangan lupa ya untuk diingat siapa penemu listrik itu, ya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke rangkaian listrik. Wah, rangkaian listrik. Rumah kalian, sekolah kalian, perkantoran, pasar, itu dia tersusun rangkaian listrik, ya teman-teman. Untuk apa? Untuk menghasilkan listrik gitu. Biar apa? Biar digunakan oleh ibu kalian untuk misalnya ketika baju, mencuci baju, menonton televisi, mendengarkan radio, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu semua menggunakan alat-alat listrik. Nah, oke, sekarang rangkaian listrik. Rangkaian listrik, apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, di sini ya, susunan alat listrik, misalnya kabel sama lampu saklar, itu susunan ya, digabungin. Ya, jadilah lampu menyala. Ya. Jadi sumbernya apa? Kalau di rumah, perkantoran, sekolah, sumbernya itu dari PLN. Ya, teman-teman ya, untuk menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik itu apa sih? Arus listrik itu muatan listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Ya, coba kalau misalnya contoh baterai. Baterai itu teman-teman bisa lihat kan, ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, kutub positif itu sebagai tegangan tinggi. Mana nih spidolnya? Ini kutub positif itu adalah tegangan tinggi. Nah, kalau kutub negatif itu tegangan rendah. Nah, jadi arus listrik adalah aliran muatan listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Oke, teman-teman, sampai di sini sudah paham? Oke ya. Sekarang saya akan bahas mengalirnya arus listrik. Arus listrik mengalir itu ada dua. Ya, arus listrik terbuka, rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Oke, sekarang ada tidaknya arus listrik ya. Jadi ada rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka itu jika saklarnya itu kita off-kan atau kita buka. Ya, itu maka tidak terjadi lampu yang menyala, ya. Kalau misalkan rangkaian tertutup, jika saklarnya itu kita on-kan, kita hidupkan, cekrek. Nah, itu maka rangkaiannya itu tertutup. Apa yang terjadi? Lampu akan menyala. Ya, teman-teman ya. Sampai di sini paham? Oke, kalau tidak paham bisa hubungi Ustazah ya untuk bertanya. Oke ya. Nah, sekarang berdasarkan pemasangannya itu ada 3 ya, ada seri, paralel, dan campuran. Oke, seri itu apa itu seri? Rangkaian listrik yang dipasang secara berurutan ya. Rangkaian listrik yang dipasang secara berurutan nih. Jadi ini kan baterai, misalnya Ustazah kasih baterai ya. Ini baterainya Ustazah kasih 2. Ini saklarnya ya. Ustazah akan menghidupkan, meng-on-kan saklarnya. Ini lampu. Maka apa yang terjadi? Maka lampu ini akan menyala. Nah, kenapa ini disebut seri? Dia karena berurutan nih. Rangkaian lampu 1, lampu 2. Paham? Jadi dia berurutan, bersampingan gitu. Ini yang disebut rangkaian seri. Di sini lampu 1, sini lampu 2. Oke? Nah, di sini sekarang rangkaian paralel. Keuntungan dari rangkaian seri adalah lampu ini lebih terang nyalanya. Ya, kalau kerugiannya dia itu baterainya boros atau cepat habis. Ya, terus jika lampu 1 mati, maka lampu 2 akan mati atau redup. Ya, teman-teman, itu kerugian dari rangkaian seri. Oke?
tahu kan, cabang ada 2 gitu, 1 jadi 2 gitu, itu namanya bercabang ya. Oke, pemasangannya gimana nih? Pemasangan seperti ini, dia bercabang. Ini kan baterai, Ustazah kasih baterai, dan ini on off saklar, dan ini Ustazah akan ini kasih lampu 1, di sini lampu 1, di sini lampu 2. Nah ini dia bercabang ya, atas bawah ya teman-teman. Di sini dia ada percabangan tuh ya, di sini ada percabangan. Oke, paham ya teman-teman ya? Makanya dia disusunnya secara bercabang kan. Makanya dia disebut dengan rangkaian paralel. Nah, keuntungannya apa sih? Rangkaian paralel ini baterainya lebih awet keuntungannya. Kalau kerugiannya apa sih? Nah, kalau kerugiannya, nyala lampunya itu lebih redup teman-teman dibandingkan si rangkaian seri. Jadi dia nggak terlalu terang ya. Ini namanya rangkaian paralel. Terus pemasangannya gimana? Pemasangannya lebih rumit karena kita menggunakan cabang seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini paham? Yuk kita lanjut. Sekarang rangkaian campuran. Rangkaian campur itu campuran dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah ya, rangkaian seri dan paralel. Oke, contoh seperti ini ya. Ini kita pasang dengan seri ya rangkaiannya. Di sini biasain baterai kita pasang secara seri. Lalu di sini bercabang. Ustazah kasih cabang. Di sini ini disebut nih. Di sinilah rangkaian paralel nih. Tuh. Di seri, di sini paralel. Dan di sini ya sebutnya rangkaian campuran. Oke teman-teman, paham? Keuntungan kelebihan itu masing-masing di rangkaian seri dan paralel. Oke teman-teman, sampai di sini paham tidak? Tidak. Oke, ya ini saja ya mungkin ini penjelasan dari Ustazah. Nanti next berikutnya mudah-mudahan kita bertemu di sekolah dan kita akan praktekkan ini, karena tahun lalu juga kelas 6 tahun lalu ini berhasil mempraktekkan rangkaian listrik ini ya teman-teman. Mudah-mudahan wabah ini segera pergi dan latihannya nih ya insya Allah gampang ya, mudah ya. Teman-teman boleh menggambarkan semua jenis rangkaiannya ya, nanti baru kita praktekkan di sekolah kalau sudah COVID ini berlalu. Berdoa aja terus ya teman-teman ya, dan selalu jaga kesehatan, protokol kesehatan juga jangan diabaikan ya. Oke, dari Ustazah itu saja. Salam sayang seluruh cinta Ustazah Juju. Dah.